Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita tentang benda tegar. Nah, kali ini kita akan mulai dengan introduction terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya apa sih itu benda tegar? Nah, jadi seperti manusia ya bisa tegar. Nah, jadi ciri utama benda tegar itu adalah benda yang tidak berubah bentuknya ya meskipun benda tersebut dikenai suatu gaya. Nah, seperti ditekan misalnya atau digesek atau juga yang lainnya, macam-macam dilempar atau diapain lah ya. Nah, itu dia nggak berubah bentuknya. Itu namanya benda benda tegar. Jadi mungkin sama kayak manusia juga ya, kalau dia nggak gampang rusak atau tersinggung, maka dia lebih tegar, mungkin gitu ya. Nah, benda tegar sendiri adalah benda yang ikatan antar atomnya itu sangat kuat. Nah, jadi sangat kuat. Nah, jadi kalau ikatan antar atomnya kuat, maka tidak terjadi gerakan relatif antar atom. Jadi kalau misalnya dia itu dekat-dekat jaraknya, misalnya kita gambarin ya, misalnya bentuk partikelnya adalah bulat-bulat seperti ini, karena dia terlalu dekat-dekat, jadi kan seperti nggak ada gerak relatif ya. Jadi nggak ada perubahan gerak, nggak bisa bergerak. Akan beda kalau misalnya kita buat jarak-jaraknya seperti ini jarang-jarang. Nah, akan bisa bergerak ya, ini geser kemari, ini bisa geser kemari, atau ini bisa ke sini, ini bisa ke sini gitu. Jadi akan ada pergeseran kalau dia ada space atau ada jarak ya. Nah, lalu yang dapat terjadi apa pada benda tegar kalau gitu? Apakah dia tidak bisa bergerak? Bisa, tapi bergeraknya itu secara bersama-sama. Nah, sehingga karena gerakannya sama-sama, jadi sepaket geraknya. Kalau ini bergeraknya langsung, misalnya langsung 3 pindah gitu. 1, 2, 3. Nanti ini pindah juga langsung 3. 1, 2, 3. Maka pada akhirnya adalah dia akan mempertahankan jarak antar atom. Jadi nggak berubah. Nah, maka seakan-akan dia tidak ada perubahan. Jadi sebenarnya bukan tidak berubah bentuknya, tapi dia telah bergerak partikelnya atau bergeser, tapi gesernya bareng-bareng ya sekalian. Makanya jadi seakan-akan tidak ada perubahan. Padahal ada perubahan posisi ya. Nah, tapi jarak ikatannya masih sama. Nah, itu yang terjadi pada benda tegar. Nah, hampir semua benda padat itu termasuk benda tegar. Kenapa? Karena masih ingat ya, bentuk partikel padat itu kan dekat-dekat ya. Ini partikel padat kan dekat-dekat gitu ya bentuk partikelnya. Nah, maka itu disebutnya adalah benda tegar. Nah, kecuali berwujudnya seperti plastisin. Nah, plastisin itu contohnya, pernah lihat ya plastisin ya. Nah, jadi plastisin itu memang padatan. Tapi dia mudah sekali untuk kita ubah-ubah bentuknya. Nah, maka kalau dia berubah-ubah bentuk, berarti dia apa? Bukan tegar. Karena benda tegar itu harus tidak boleh berubah bentuknya. Kalau ditekan, ya, kalau plastisin ditekan kan berubah ya bentuknya. Ya, jadi bisa itu berarti dia bukan benda tegar. Ya, jadi walaupun dia padatan, lihat lagi bentuknya ya. Apakah dia bisa ditekan dan berubah bentuknya? Apakah dia elastis gitu? Nah, itu harus diperhatikan ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, salah satu besaran yang penting kita ketahui yang dimiliki oleh benda tegar itu namanya momen inersia. Nah, momen inersia. Sebagai contoh, perhatikan benda titik bermasa M yang ditempatkan di ujung sebuah tongkat. Ini tongkat, ini ada benda, masanya adalah M ya. Nah, sekarang kita lihat, bentar, kita ganti pennya dulu. Nah, maka jarak dari sumbu, ya, ini sumbunya, ya, sumbu ke pas ke ujung yang mengenai benda ini ya, maaf, sampai ujung sini ya, pertengahan bendanya. Nah, jadi pas nih ya, di sini sampai sini itu namanya R. R itu apa? Jarak ya atau radius. M itu adalah massa. Nah, kalau misalnya kita putar, tongkatnya kita gerakin, dia bisa mengelilingi benda ini kan. Nah, bayangin kalian punya satu benda bulat, kemudian kalian taruh satu apa namanya batang sapu atau apalah ya, ranting bisa lurus, kalian putar maka dia bisa bergerak. Nah, perputarannya ini kan membentuk sudut ya, disebutnya adalah omega. Omega itu adalah kecepatan sudut ya, bacanya omega ya, omega, lambangnya seperti W ya. Nah, ketika menentukan momen inersia kita harus memperhatikan posisi sumbunya. Nah, misalnya seperti ini, lihat ya, ini jaraknya kan seperti lurus aja. Nah, artinya bentuknya benar-benar sejajar, bentuknya bentuk pada bidang yang sudutnya 180 ya. Tapi kalau yang seperti ini kan beda lagi ya, miring, diagonal. Maka dia nanti jaraknya juga akan beda sama yang ini. Kalau jaraknya beda, maka momen inersianya akan beda. Sekalipun
bendanya sama dan masanya sama. Sekalipun masanya sama dan bendanya sama, tapi kalau jaraknya beda, maka momen inersianya akan beda. Jadi momen inersia itu sangat dipengaruhi oleh jarak. Jadi penting sekali untuk mengetahui jaraknya, ya, jarak sumbunya. Oke, jika benda itu berotasi, tadi saya sudah jelasin ya, kita putar, berarti kan berotasi, ya putar. Terhadap sumbu dengan kecepatan sudut omega tadi, maka kecepatan translasi benda adalah V sama dengan omega kali R, ya, kecepatannya dikali dengan kecepatan sudut, ya. W ini adalah kecepatan sudut dikali dengan R. Nah, masih ingat energi kinetik itu rumusnya gimana? K atau EK, ya, bebas ya, sama dengan setengah mv kuadrat. Ini kan V ya. Ini juga V kuadrat ya. Nah, nanti diganti nih V-nya. Jadi V-nya kita ganti dengan omega R kuadrat dari sini. Masukkan kemari ya kan? Karena kan V kuadrat ya berarti setengah M omega R kuadrat. Karena omega R itu sama aja dengan V kan. Nah, kemudian setengah MR kuadrat omega kuadrat. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya dua-duanya ada variabel ada pangkat kuadrat, dipisahin MR kuadrat kali omega kuadrat. Sebenarnya ada tujuannya sih, kenapa MR digabungin, kenapa omega dipisahkan sendiri. Nah, nanti ada kita lihat hubungannya ya. Jadi ternyata ingat untuk energi kinetik suatu benda dengan gerak translasi murni yang nggak ada kecepatan sudut ya, cuman gerak translasi aja, maka setengah mv kuadrat. Tapi kalau gerak energi kinetik untuk gerak rotasi, maka EK-nya adalah ini setengah MR kuadrat omega kuadrat. Tadi sudah kita ganti ya sebelah sini ya. Ya, MR kuadrat omega kuadrat. Nah, ternyata MR kuadrat ini adalah I. Jadi I itu atau momen inersia, itu simbolnya I, itu sama dengan MR kuadrat. Nah, pada gerak translasi, M disebut massa atau inersia. Nah, jadi pada gerak translasi, massa atau inersia. Nah, karena kemiripan fungsi tersebut, maka pada gerak rotasi kita definisikan MR kuadrat sebagai momen inersia. Jadi ini MR kuadrat adalah momen inersia, gitu ya. Nah, ini cara bacanya gimana? Bahwa di sini kita lihat bahwa momen inersia itu sangat dipengaruhi oleh massa, kemudian juga jarak, ya, massa benda dan juga jarak dari sumbu ke benda tersebut. Itu disebut dengan momen inersia. Oke. Sehingga dari kedua persamaan tadi kita bisa dapatkan persamaan ini. Tadi kan K sama dengan setengah MR kuadrat omega kuadrat, di mana I adalah MR kuadrat. Nah, maka kita langsung ganti MR kuadrat dengan I. Maka jadinya setengah I omega kuadrat. Maka pada umumnya untuk energi kinetik benda yang bergerak rotasi atau berputar itu dapat dituliskan dengan setengah I omega kuadrat. Oke. Sekarang pertanyaannya ya, ini contoh soal. Berapakah momen inersia dan energi kinetik bulan yang beredar mengelilingi bumi? Jadi contohnya kayak bulan. Bulan itu kan mengelilingi bumi ada jaraknya kan. Nah, jadi bumi ini sebagai apa kalau gitu? Apakah sebagai sumbunya? Apakah sebagai benda yang diamati? Pertanyaannya apa? Bulan. Berarti bendanya yang dilihat ini bulan ya. Oke, katakanlah massa bulan adalah 7,4 kali 10 pangkat 22 kg. Jarak bulan ke bumi adalah sekian kilometer, diubah ke meter ya, karena M-nya dalam satuan meter. Dan periode edar bulan mengelilingi bumi adalah 27,5 hari. Ya, diubah dulu nih. 27,5 hari itu setara dengan 2,38 kali 10 pangkat 6 sekon. Tahu ya cara ubahnya? Satu hari itu berapa detik? Kalian cari, lalu kan kali dengan 27,5, maka dapatnya 2,38 kali 10 pangkat 6 sekon atau detik. Karena diameter bulan itu jauh lebih kecil daripada diameter bulan bumi, maka bulan dapat dipandang sebagai benda titik. Karena terlalu jauh, ini kan bumi ya. Besar, bulan ini kan kecil ya. Kecil sekali kan bulan ke bumi itu, bulannya kecil sekali. Nah, maka karena terlalu kecil, maka bulan ya itu dipandang sebagai benda titik. Maka ini sumbu. Nah, sumbunya adalah bumi. Nah, jarak kemarin nih, anggaplah jaraknya adalah R gitu ya. Nah, R-nya ada
R-nya ada sekian ya, 384, sekian kilometer. Oke. Nah, momen inersia bulan terhadap sumbu yang berada di bumi adalah berarti I bulan sama dengan M bulan kali R bulan. Ya, M-nya M besar, sama aja kayak MRI, MR kuadrat, sama aja. Maka masanya kita masukkan ya, masa bulannya tadi ada di soal, ada ya, 7,4 sekian dikali sama R bulannya. Dapatnya sekian ya. Nah, satuannya udah kilogram meter kuadrat. Nah, jadi ini diubah ke kilogram dulu ya dipakainya. Kemudian kita cari kecepatan sudut revolusi bulan. Nah, kecepatan sudutnya adalah omega. Nah, ingat ya bahwa kecepatan sudut itu adalah omega 2pi per T. Nah, T itu apa tadi? Periode ya. 2pi per T. Nah, 2pi kenapa disebut 2pi? Karena satu kali putaran itu adalah 360 derajat. Itu sama dengan satu kali putaran. Nah, di mana satu kali putaran itu adalah 2pi. Karena pi adalah 180 derajat. Jadi kalau 360 berapa pi? 2pi. Maka dihitungnya dulu satu kali putaran. Berarti dua kali 180 kan? Berarti 360 derajat. Nah, dibagi sama T-nya, periodenya dalam sekon tadi ya. Kita cari. Nah, pi-nya kalian masukkan lah ya. Pi-nya itu di sini satuannya adalah, maaf, pi itu berapa? 180 ya? Nah, boleh. Berarti kan masukkan aja, maka nanti dapatnya sekian ya. Jadi dapatnya adalah ini radian per sekon. Satuannya radian per sekon. Memang satuannya. Jadi kalau satuan kecepatan biasa kan meter per sekon. Tapi kalau kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Radian itu apa? Putarannya kan radian itu, radiusnya. Oke. Nah, maka energi kinetik bulan adalah setengah I omega kuadrat. Nah, maka tadi di awal kita hitung dulu I-nya. Pertanyaannya kan adalah, mana pertanyaannya? Momen inersia dan energi kinetik. Jadi pertanyaannya dua, I1 sama EK bulan. I-nya udah kita hitung nih. EK bulan kan rumusnya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, omeganya nggak diketahui di soal, makanya dicari dulu tadi omeganya. Pakai persamaan ini 2pi per TB. Nah, atau boleh juga sih pakai apa namanya yang V sama dengan omega kali R. Cuma kan V-nya juga nggak ada, ya kan? Nah, jadi nggak bisa pakai periode. Makanya pakai rumus ini yang ada hubungan sama periode. Masukkan kemari ya. I-nya udah dapat, W-nya sudah ada, dikuadratkan, dapatnya adalah sekian joule. Kenapa satuannya joule? Karena energi EKI ya, energi kinetik gitu. Alright. Ini beberapa momen inersia itu udah ada ketentuan-ketentuannya. Tapi untuk benda-benda yang simetri, ya benda-benda yang ukurannya sudah pasti ya, artinya ukurannya itu sama. Nah, maka disebutnya benda-benda simetri. Jadi kalau untuk benda yang bentuknya seperti silinder tipis berongga ini, maka I-nya adalah MR kuadrat. Ya. Tapi kalau bentuknya silinder berongga kayak gini ya, silinder berongga, berarti kan lebih beda, ini silinder tipis, ini kan tipis ya. Kalau ini lebih tebal kan? Lebih tebal. Maka M R1 kuadrat tambah R2 kuadrat dibagi 2. Ini udah ada ketentuannya ya. Silahkan dibaca aja. Tinggal lihat nanti bentuknya apa, bentuk benda simetrinya. Apakah dia silinder tipis, silinder berongga, atau silinder pejal. Pejal kan berarti nggak ada bolongannya, gitu ya. Nah, kalau bentuk bendanya seperti pelat besi, persegi panjang, poros melalui pusat, nah kayak gini misalnya, maka ini rumusnya. Kalau bola pejal seperti ini, bola tipis berongga seperti ini. Nah, ini penting ya untuk dilihat-lihat supaya nanti lebih familiar. Tapi nggak perlu dihafal kok ya. Nah, ini kalau benda batang silinder, kalau dia poros melalui pusat tuh kayak gini ya. Pusat kan titik-titik-titiknya di tengah-tengah. Tapi kalau melalui ujung, di ujungnya, maka rumusnya beda lagi. Nah, ini harus dilihat ya. Ini L ya katanya panjang, karena dilihat dari panjang bendanya atau batang silinder ini. Gitu ya. Nah, ini contoh soal, sebuah bola memiliki jari-jari R dan massa M. Ya, bola ini bolanya ya. Dia punya jari R dan massanya adalah M ya. Momen inersia terhadap pusat massa adalah IPM. Ini berarti ya. Ya. Sama dengan 2/5 MR kuadrat, diketahui ya. Oke.
Berapakah momen inersia bola tersebut terhadap sumbu yang menyinggung permukaan bola? Berapakah momen inersia bola tersebut terhadap sumbu yang menyinggung permukaan bola? Berarti pertanyaannya ini ya, I itu berapa? Kan gitu ya, karena ujung nih, menyinggung. Ini menyinggungnya di sini. Menyinggung gitu ya. Nah, kita lihat gimana penyelesaiannya. Lihat dulu bahwa dari gambar ini tampak bahwa jarak antara dua sumbu adalah D ya. Oke, we can do jarak kedua sumbu berarti sumbu yang menyinggung sama sumbu yang tengah. Ini kan jaraknya D, sebesar D. Kalau kita lihat ke bawah kan D itu sebenarnya jarak apa? Jari-jari kan sama dengan R kan atau jari-jarinya. Pas setengahnya kan jarak dari ini kemari, setengah nih pas tengah nih. Nah, jari-jari kan? Nah, jari-jari itu kan setengah lingkarannya. Nah, bukan penuh. Kalau penuh namanya apa? Diameter. Jadi kalau misalnya diameter ya sama dengan 2 kali R, 2 kali jari-jari. Nah, itu sudah tahu ya. Nah, ini lihat nih. Jadi kalau untuk yang seperti ini, maka dia adalah momen inersia terhadap sumbu yang menyinggung permukaan bola adalah IIPM plus MD kuadrat. Y. Ya. Y MD kuadrat. Ya, sekarang kita lihat. Jadi di sini IPM-nya itu adalah benda ini kan. Maka dia adalah kalau dia tengah-tengah, maka dia mengikuti bentuknya. Nah, bentuk bola yang seperti ini, ya bola apa nih? 2 mr kuadrat per 5 itu tadi apa? 2 mr kuadrat per 5. Berarti bola pejal. Ya, kan ini bentuknya bola pejal. Ini kan bola pejal. Ini penggambarannya ya, yang merah ini tuh penggambaran bola pejal ini. Ya, kalau seperti ini, maka I-nya adalah 2 mr kuadrat per 5. Di soal udah bilang juga tadi sih, ini kan IPM-nya ada. Nah, yang belum ada adalah ya sudah sih sebenarnya udah ada semua. Terus MD kuadrat tuh maksudnya apa? Kenapa MD kuadrat ini? Harusnya MR kuadrat ya. Ini maaf ya, salah. MR kuadrat. Kenapa MR kuadrat? Karena ada 2 sumbu kan. Jadi ada 2 momen inersia. Nah, jadi I total itu adalah ya IPM tambah MR kuadrat. Nah, ini kan juga ada di sini. Jadi jarak kemari itu ada juga nilainya MR kuadrat gitu ya. Jadi yang IPM-nya juga nilainya udah dipastikan ya. Ini sudah ada jelas kalau bentuk bola pejal 2 mr kuadrat plus mr kuadrat lagi karena ada satu lagi jaraknya. Maka jadinya 2 per 5 mr kuadrat plus mr kuadrat. Nah, biar ini kan sama aja 1 mr kuadrat. Biar bentuknya di pecahan gimana biar dapat 1? Ya, 2 per 5 mr kuadrat ditambah 5 per 5 kan mr kuadrat. Kenapa saya paksa harus pecahan dengan penyebut 5? Karena ini penyebutnya 5. Jadi apa yang dapat 5 ya? Penyebutnya agar 1. Maka 5 per 5 memang. Nah, maka satuan udah sama kan? 2 per 5 tambah 5 per 5 jadinya 2 tambah 5 apa? 7. 7 per 5 mr kuadrat. Itulah momen inersia untuk bola ini. Paham ya? Nggak paham tolong diulang-ulang di bagian ini. Nah, ini ada momen inersia sejumlah partikel. Jadi kalau ada banyak, tadi kan 1. Nah, kalau ada banyak gini gimana? Misalnya ada bola 1 nih, M2. Kemudian ada jaraknya ke sumbu. Ini sumbunya ya, R2. Ada M1, jarak ke sumbunya R1. Ada benda dengan MN. Nah, jaraknya itu dari ujung sumbu ke dia itu udah RN. Mana jarak yang paling besar? Ke sumbu. Dari sumbu ke benda. Of course, RN. Betul. Jawabannya adalah LRN. Ini paling besar jaraknya, paling jauh ya, paling jauh. Nah, kalau gitu kira-kira nih menurut kalian mana yang paling besar momen inersianya? Kan bentuknya sama aja nih. Pasti MN karena dia paling besar. Kan I itu adalah MR kuadrat kan. Jadi kalau R-nya makin besar dikuadratkan lagi, maka I-nya makin besar memang. Ya, jadi momen inersia itu sangat bergantung dari jarak partikel ke sumbu, ya. Nah, maka dalam ungkapan di atas, ya, momen inersia totalnya adalah I1 plus I2 plus IN. Karena kan cuma sampai MN tadi ya. Ini kalau dan seterusnya ini ya. Banyak, jadi bisa tambahin terus gitu, kalau makin banyak partikelnya. Nah, ini contoh. Jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti ini, ya, tadi kan gimana nih bentuknya? Ini kan ada diagonal ya. Nah, maka I ya adalah MIX kuadrat. Ini MIX kuadrat. Ini maksudnya gimana ya? Jadi ini dia itu melewati sumbu. Jadi kalau misalnya lewat sumbu X namanya IE ya. I ini menandakan dia lewat sumbu X gitu. MI menandakan bahwa dia melewati sumbu
X juga ya. Jadi sumbu X gitu. Terus nanti untuk mencari X itu sendiri adalah RI ya, jari-jari yang pada sumbu X sin theta I ya. Nah, jadi X itu adalah R sin theta gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga tentang jari-jari girasi. Jika sebuah benda titik yang tadi kita bahas memiliki massa M dan berjarak R dari sumbu putar, maka momen inersianya adalah IMR kuadrat. Ini udah hafal lah ya. Nah, namun jika benda bukan titik, nah ini menarik nih kalau bendanya bukan titik. Artinya bendanya dekat, misalnya nggak terlalu jauh ya. Maka momen inersianya terhadap pusat massa memiliki bentuk yang bermacam-macam tergantung pada bentuk benda. Nah, tadi udah kita bahas ya jari-jari. Apabila benda bukan titik tersebut diperas menjadi sebuah titik ya. Berapakah jarak titik tersebut dari sumbu yang sama agar momen inersianya sama dengan momen inersia benda awal? Nah, jadi jarak yang diatur-atur agar momen inersianya sama kayak momen awal. Jadi pas kita ubah posisi dari awalnya dia lurus, kemudian kita jadiin dia kayak diagonal gini itu beda pasti. Nah, jadi kalau cara untuk mengatur ulang ini namanya adalah, jadi ingat ya, berapakah jarak titik tersebut dari sumbu yang sama agar momen inersianya sama. Nah, itu namanya jari-jari girasi. Jadi kita harus atur supaya dia posisinya sama, jaraknya sama dengan yang sebelumnya. Itu namanya jari-jari girasi. Contoh. Nah, di sini ada sumbu, kemudian ada jarak dari sumbu ke pusat. Ini benda titiknya ya. Yang kecil ini kan benda titik. Benda titik. Ini kan yang benda besar sumbu ya, benda besar ya. Nah, jadi girasi itu kita mengubah pola pandang. Kalau tadi kita kan melihat titiknya itu adalah yang bulat ini kan. Nah, kalau sekarang kita lihat yang kecil ini diubah menjadi titik massa. Nah, jadi kita melihatnya ini. Nah, ini adalah yang mengontrol maksudnya ya. Nah, kemudian jari-jari girasi itu rumusnya adalah I per M. Akar I per M. I itu apa? Momen inersianya dibagi sama massa ya. Nah, aplikasi jari girasi itu di mana aplikasinya? Kalau di kimia, itu adalah skema polimer yang panjang. Polimer itu kayak plastik. Plastik itu polimer kan? Atau karbohidrat. Masih nggak kalian bentuk molekul-molekul protein yang besar kompleks gitu. DNA. Coba kalian cari ya. Nanti bentuk dia bergranula-granula kayak gini bentuknya tuh. Nah, kalau kayak gini, nah itu bisa menggunakan aplikasi jari-jari girasi. Bagaimana sih kalau kita diminta untuk menentukan ukuran polimer tersebut? Kita orang kimia nih. Nah, ternyata yang lebih bermakna secara fisik adalah ukuran yang memiliki keterkaitan dengan rotasi molekul. Jadi yang kita amati adalah rotasinya. Maka hari ini perkembangan instrumen-instrumen itu memanfaatkan energi rotasi dari molekul. Ketika molekul itu berotasi, maka ada yang berubah, lingkungan kimianya akan berubah, atau perhitungan matematikanya akan berubah di instrumen itu. Ya, itu pasti. Oke. Kita lihat sekarang. Berapakah oke, maaf ya. Jadi kalau udah berotasi, nanti kan dia makin udah berubah kan, posisi berpindah. Maka disitulah kita melihat bagaimana ukuran dari makromolekul tersebut atau polimer ini, gitu ya. Berapakah jari-jari bola pejal terhadap pusat massanya? Nah, ingat, momen inersia bola pejal itu kan I 2/5 mr kuadrat. Nah, kalau gitu jari-jari girasinya gimana? Ya udah, akar dari I per M kan tadi, RG itu adalah akar dari I per M. I-nya adalah 2/5 mr kuadrat, sedangkan bawahnya M ya udah. Berarti cocorkan M-nya. Nah, tinggallah 2/5 kali R. Kenapa R-nya dikeluarin tinggal nggak ada pangkat lagi? Karena dia udah pangkat 2. Diakarkan ya. Kayak 2/2 diakarkan. Ya berarti sama dengan 2 kan. Sama juga kalau R kuadrat diakarkan ya R gitu. Ya. Alright. Ini contoh ini soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan lihat nanti ini gambar di bawah ini adalah skema molekul karbon monoksida. Ini ada molekuler penerapannya. Nah, jarak antara dua atomnya adalah jarak antara dua atom 1,128 Armstrong. Ini tugas ya. Ini Armstrongnya kalian ubah dulu ke meter. 1 Armstrong itu berapa meter? Ya, harus diubah ke meter ya. Nah, kemudian tentukan momen inersia molekul tersebut terhadap pusat massa. Pusat massanya mana di sini?
Yang tengah ini ya katanya pusat masanya. Oke, kita lihat ya. Ya, dua atom nih kan karbon monoksida itu kan C dan O ya. Karbon dan oksigen. Kenapa karbon lebih kecil di gambar? Karena karbon nomor atomnya 6, masanya 12. Kalau oksigen nomor atomnya berapa? 8, nomor masanya 16. Mana yang lebih besar? Pasti oksigen. Kan lebih gede dia, ya. Nah, jadi ini. Makanya penggambaran seperti ini harus hati-hati, harus jelas, harus sesuai dengan teori. Ini kalau ada yang nanti niat mau neliti penelitian tentang simbolik ya, tentang makroskopik atau molecular level, itu bisa menggunakan prinsip-prinsip ini. Nggak boleh salah ya harusnya. Untuk kamu mau inersia ya udah, berarti apa rumus inersia? Ini kan ini apa? Karbon monoksida itu apa? Bulat seperti ini kan, bola pejal berarti kan. Berarti I, atom itu kan kayak bola pejal kata Dalton. Ini masih pakai pemodelan Dalton sebenarnya bola-bola kayak gini. Iya kan? Nah, bola pejal kata Dalton. Berarti MR kuadrat. Nah, M-nya yang mana? Nah, hitung aja. M-nya dari mana dilihat M-nya? Dari MR. MR dari CO berapa? Lihat tabel periodik. C berapa, O berapa. Nah, kemudian MR kecil, maaf ya. Nah, R besar lihat dari mana? Dari sini. Ya udah, diubah ke meter dulu. Selesai, ya. Ini juga sama. Nah, ini apa nih? Jarak antara atom H dan O sekian. Oke, tentukan momen sekian. Ini HO jaraknya udah ada. Otomatis jarak ini kemari sama dengan ini kemari kan? Oke. Kemudian tentukan momen inersia terhadap sumbu A. Sumbu A berarti ini sumbunya ini. Kemudian sumbu B yang ini dan sumbu C. Kalau sumbu A berarti jaraknya dari mana ke mana? Nah, lihat titik masanya aja. Lihat titik masanya berapa? Titik masanya. Ini kan jaraknya kan? Nah, tapi kalau misalnya dari jarak sumbu terhadap sumbu B, ini ya sumbu B. Sumbu C yang ini ya. Oke, ini sumbu C-nya. Oke, kita lihat nih. Nanti kalian cari aja langsung. Jadi ini kan I juga kan. I sama dengan MR kuadrat ya. M-nya yang mana? Udah saya jelasin tadi ya, buat cari M itu gimana. Untuk tingkat atomik. Kemudian R-nya yang mana kalau gitu. Udah ada nih R. Terus tinggal masukin aja sih sebenarnya. Nggak sulit. Ini juga sama. Ini daerah A lihat di sini ya. Kemudian ini adalah soal molekul oksigen mengandung 2 atom oksigen yang memiliki massa total. Oke, tinggal dianalisis saja ya. Nah, perkirakan jarak antara atom. Nah, di sini ditanyain adalah yang ditanyakan adalah R-nya. Karena momen inersia udah diketahui nih. Nah, jadi I-nya adalah nanti berapa MR kuadrat, kita mau nyari R-nya. Ya. Saya rasa sekian dulu ya. Terima kasih banyak atas atensinya. Udah nonton video ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya buat kalian ya. Nah, kalau gitu nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum paham, silahkan diulang video ini. Tapi kalau juga ingin nanya, silahkan bertanya pada saat di classroom. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.